Hari ini kita mau ngecek CCTV harga 100 ribuan. Karena saya sendiri secara pribadi penasaran kalau beli CCTV harga 100 ribuan itu dapat kualitas CCTV yang seperti apa sih? Ya, siapa tahu bagus kan malah bisa jadi referensi buat teman-teman yang nonton video ini. Jadi let's go, daripada penasaran kita cek bareng-bareng kira-kira kualitasnya bakalan seperti apa. 100 ribuan loh ini. Selamat datang di koleksi terlaris. Seperti biasa, pertama akan kita unboxing dulu kira-kira dapat apa aja sih di harga 100 ribuan. Oke, kita buka dulu paketnya. Pertama kita dapat CCTV-nya ya. Kemudian kita dapat adapter, wow. Dan dapat kabel CCTV-nya. Kemudian kita dapat skrup 2 biji. Terus ada plastik buat masang skrupnya, kemudian dapat manual instruksinya, terus dapat apa lagi nih? Dan terakhir kita dapat ya semacam promo cashback kayak gitulah. Jadi cukup lengkap ya. Kalau kamu mau langsung pasang juga bisa nih, karena sudah ada bracketnya yang nanti kamu bisa pasang di plafon atau di atas. Sekarang kita cek desain dan build quality-nya. Sekilas yang paling menarik dari CCTV ini kalau kita lihat adalah desainnya yang cute sekali ya. Sangat minimalis dan lucu banget. Bagian depannya tuh bulat setengah lingkaran kayak gini. Terus ada mirip telinga kayak gini. Yang telinganya ini kalau kita lihat juga berfungsi sebagai speaker ternyata ya. Kemudian untuk SD card-nya disembunyikan dengan cukup bagus. Ada di sebelah bawah sini ternyata. Jadi kalau kita angkat ke atas begini, di sini akan terlihat slot untuk SD card-nya. Selain slot SD card, di sini juga ada tombol reset-nya ya. Tadinya saya pikir tombol resetnya tuh yang di atas ini, yang di dekat kamera. Karena di sini ada lubang kecil. Kalau ini bukan tombol reset, berarti ini adalah IR-nya atau infrared-nya ya. Dan di bagian bawahnya sini, ini berfungsi sebagai dudukan kalau CCTV-nya mau dipasang di atas meja seperti ini. Tapi kalau kamu mau pasang di plafon, ini kamu pasang di bagian bawahnya ya. Jadi posisinya begini ya kalau dipasang di atas. Yang ini di bawah. Jadi kita pasang di atas, kita skrup, baru kemudian kita masukkan CCTV-nya dan kita putar sampai dia mengunci. Nah, dengan begini otomatis CCTV-nya bisa kita gantung di plafon. Kalau mau dilepas tinggal diputar lagi dan langsung bisa ditarik CCTV-nya ya. Jadi cukup mudah untuk pemasangan di atas plafonnya. Sebelum kita cek fitur-fiturnya, sekarang kita coba hidupkan dulu ya. Dia masih menggunakan port micro. Kemudian di ujung kabelnya dia menggunakan port tipe A. Kita tinggal pasang aja. Jadi nggak perlu beli adapter, sudah dapat adapter di dalamnya. Harganya cuma 100 ribuan. Oke, sudah kita hidupkan. Kita tunggu sampai dia restart ya. Oke, setelah selesai dia restart, sekarang kita download aplikasinya. Wah, seneng banget ternyata dia pakai aplikasi V380 Pro guys. Jadi kita nggak perlu download aplikasi lagi karena kita sudah punya aplikasinya. Sekarang akan kita koneksikan CCTV-nya ke aplikasi V380 Pro ya. Kita buka dulu aplikasinya. Kalau kamu belum punya akun, kamu tinggal klik daftar aja. Kalau sudah punya akun, tinggal klik gabung. Kalau kamu kesulitan, tinggal ikuti tutorial yang ada di video berikut ini. Tutorial cara menghubungkan CCTV Key 6 Pro dari Frontwell ke handphone ya. Pertama, yang harus kamu pastikan adalah kamu terkoneksi dengan WiFi. Setelah itu, download aplikasi V380 Pro di App Store atau Play Store. Setelah itu, kita hidupkan CCTV-nya, kita colokkan ke listrik. Kita tunggu sampai proses restartnya dia selesai. Setelah itu buka aplikasi V380 Pro-nya, kemudian klik tambah yang ada di pojok sebelah kanan atas dan klik add kamera. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kita scan QR code-nya yang ada di bawah kameranya ya. Nah, ada di sini nih. Ini ya, ada di sini. Kita scan, ini karena nggak bisa masuk kamera, kita scan di luar kamera ya. Oke, setelah kita scan akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah WiFi kita dan passwordnya. Pastikan benar, baru klik confirm. Klik confirm. Oke, setelah itu QR code ini kita arahkan ke kameranya, biar di scan oleh kameranya. Kita klik I know, kemudian kita tunjukkan ke kamera. Kayak gini ya.
Oke, setelah ada bunyi connected, sekarang kita klik yang ini, I heard network connected. Oke, sudah masuk ke proses activating device. Nah, dari sini dia sudah terkoneksi ke handphone kita. Tinggal kita namain aja. Nah, ini kita kasih nama kantor gitu aja ya. Kantor. Oke. Setelah itu klik view device atau kembali ke homepage juga bisa. Sekarang kita klik view device. Setelah itu akan muncul QR code seperti ini. Ini kamu save aja. Siapa tahu nanti QR code yang ada di bawah kamera ini rusak, kamu masih punya QR code untuk mengkoneksikan ke handphone kamu ya. Kita save. Oke, setelah itu ini dia tampilannya. Sudah terkoneksi ke handphone ya guys. Sekarang sudah kita bisa gerak-gerakan dari sini nih. Coba nih, klik ke sini, ke atas, ke bawah. Oke, jadi gitu caranya ya. Semoga membantu. Jangan lupa di like kontennya. Kita cek fiturnya ada apa saja. Di sini ada alarm. Caution, you are under surveillance. Keren ya kan? Caution, you are under surveillance. Jadi kalau kita hidupkan alarmnya, dia akan berbunyi seperti tadi itu ya. Kemudian selanjutnya kita cek ada fitur apa lagi. Ternyata di sini kita bisa kontrol gerakannya dari jarak jauh. Turun, turun. Oke, kita cek gerakannya apakah bisa 360 derajat. Oke, muter terus. Oke, dia berhenti menghadap ke sana ya. Kita coba cek apakah bisa berhenti lagi sampai menghadap ke sana. Oke, jadi ternyata dia bisa bergerak sampai 360 derajat. Sekarang kita cek gerakan atas bawahnya. Kira-kira sampai seberapa sih batasannya? Oke, ini sudah paling atas nih, segini nih ya. Ini sudah mentok, nggak bisa ke atas lagi. Sekarang kita turunkan ke bawah. Kira-kira sampai seberapa? Oke, sampai mentok di bagian bawah CCTV-nya baru dia berhenti. Kemudian selanjutnya ada fitur motion track. Oke, seperti ini ya. Kalau kita hidupkan motion track-nya, kira-kira bakalan seperti apa ya? Oke, ini sekarang kita hidupkan ya untuk motion track-nya. Sekarang kita coba gerak-gerak. Oke, dia bergerak ya. Jadi dia tidak mengikuti gerakan wajah ya, tapi mengikuti gerakan apapun yang tertangkap di kameranya. Di sini kita bisa atur area motion track-nya ya. Contoh ini kita hadapkan ke pintu dan area motion track-nya hanya di area pintu itu aja. Kemudian di sini juga ada fitur time lapse video. Kita akan cobain fiturnya. Oke, kita sudah masuk. Kemudian kita tinggal subscribe saja. Tapi ternyata berbayar guys. Jadi nggak usah kita cobain ya. Kita pakai yang gratis-gratis saja. Kemudian ada fitur foto. Kita cobain. Oke, langsung disimpan di album ternyata. Jadi kalau mau ngecek kita harus masuk ke bagian profil. Kemudian klik album. Nah, ada ini dia foto saya. Kemudian di sini ada fitur ngobrol dua arah ya. Kalau kita cobain nanti bakalan feedback sih pastinya. Kita tes saja. Halo. Oke, berfungsi ya. Jadi bisa ngobrol dua arah antara yang di depan CCTV sama yang di depan aplikasinya. Kemudian ada fitur recording. Kita coba record, hasilnya bakalan seperti apa. Oke, ini hasil recordingnya guys. Dan disimpan di album ya. Untuk hasil video siang dan malamnya, kamu bisa cek di video berikut ini guys. Jadi ternyata CCTV ini sudah dilengkapi dengan infrared ya. Meskipun gelap gulita tanpa cahaya sama sekali, gambarnya masih kelihatan jelas. Jaraknya bisa sampai 10 meter untuk infrarednya. Kemudian di aplikasinya sudah disediakan fitur zoom. Jadi kita bisa zoom sampai dengan maksimal di 10 kali. Zoom. Ini cukup dekat ya, dan cukup memanjakan buat kita yang males gerak. Dan untuk penyimpanannya, dia ada dua pilihan. Pertama, kita bisa beli cloud yang ada di aplikasi, atau menggunakan SD card yang nanti kita taruh di bawahnya tadi ya, di sebelah sini nih. Dan SD card-nya ini bisa sampai 128 GB maksimal. Dan dia sudah punya fitur loop otomatis. Sehingga kalau SD card-nya penuh, dia akan menimpa file yang paling lama. Jadi kita nggak perlu menghapus manual lagi guys. Meskipun nggak ada internet, dia akan tetap merekam ya. Jadi kita nggak perlu khawatir bakalan ketinggalan momen-momen penting. Kemudian kalau kita cek di sini, dia itu hanya menggunakan daya 4 watt saja ya. Jadinya cukup irit dan nggak perlu khawatir bakalan boros listrik.
Untuk CCTV harga 100 ribuan, menurut saya itu cukup lengkap lah untuk fitur-fiturnya ya. Mungkin kalau kita harus cari kekurangannya, yang menonjol tuh cuma satu. Dia tuh belum support modem 5G ya. Jadi kamu harus pakai modem yang masih 2,4 GHz atau modem 4G. Tapi saya rasa nggak ada masalah karena di Indonesia rata-rata masih menggunakan modem 4G guys. Oke, jadi itu dia review kita untuk produk dari Fronwell Key 6 Pro. Dengan harga yang cuma 100 ribuan, fiturnya cukup lengkap. Dan dari segi kualitas gambar juga cukup bagus ya. Dan menurut saya, ini investasi yang cukup worth it buat keamanan rumah kamu ya. Kalau kamu tertarik, kamu bisa cek produknya ini di deskripsi video. Karena kalau kamu beli dari sana, itu sama dengan membantu kita agar tetap bisa membuat video-video lagi seperti ini ke depannya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe channelnya dan di like kontennya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Dadah.